Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Junil Siti dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah akuntansi. Yang pertama, mengenai perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemiliknya memiliki kendali penuh atas bisnis dan tidak ada pemisahan hukum antara pemilik dan bisnis. Lalu mengenai kepemilikan dimiliki oleh satu orang. Mengenai tanggung jawabnya juga, tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Modal berasal dari pemilik itu sendiri. Contohnya, toko kelontong, pedagang kaki lima, atau jasa fotografer lepas. Lalu yang kedua, perusahaan persekutuan atau partnership. Persekutuan adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang setuju untuk membagi keuntungan dan kerugiannya. Perusahaan persekutuan terbagi menjadi beberapa jenis seperti persekutuan umum atau general partnership dan persekutuan terbatas atau limited partnership. Mengenai kepemilikan dimiliki oleh dua orang atau lebih. Lalu mengenai tanggung jawabnya, umumnya tanggung jawabnya tidak terbatas bagi semua mitra dalam persekutuan umum, kecuali dalam persekutuan terbatas di mana beberapa mitra memiliki tanggung jawab terbatas khas. Mengenai modal disumbangkan oleh setiap mitra sesuai kesepakatannya. Contohnya firma hukum, kantor akuntan, atau klinik dokter bersama. Lalu yang ketiga, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham. Perseorangan memiliki hak dan kewajibannya sendiri dan dapat melakukan kegiatan bisnisnya atau namanya sendiri. Mengenai kepemilikan dimiliki oleh pemegang sahamnya yang membeli perusahaan-perusahaan. Lalu tanggung jawab terbatas. Artinya aset pribadi pemegang saham tidak dapat digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Untuk mengenai modal diperoleh dari penjualan saham. Contohnya PT Telkom Indonesia, TBK, Apple Inc. atau Google LLC. Klasifikasi perusahaan berdasarkan kegiatan usaha perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan utama yang mereka lakukan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa menjual layanan, bukan produk fisik. Pendapatan mereka berasal dari jasa yang diberikan kepada pelanggan. Kegiatan utamanya itu menjual layanan. Contohnya perusahaan konsultan, salon kecantikan, maskapai penerbangan, atau penyedia layanan internet. Lalu yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli barang dalam jumlah besar dari produsen atau distributor, lalu menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga lebih tinggi tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Kegiatan utamanya yaitu membeli dan menjual barang jadi. Contohnya supermarket, toko retail, atau distributor elektronik. Lalu yang terakhir, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku, kemudian mengolahnya melalui proses produksi untuk mengubahnya menjadi produk jadi yang siap dijual. Kegiatan utamanya mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya perusahaan otomotif atau membuat mobil. Lalu pabrik tekstil atau membuat kain, atau perusahaan makanan dan minuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.